Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Khulasatu Ilmil Wada karya Syekh Yusuf Ad-Dijwi. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait aqsamul wad'i, pembagian wada'. Wada' memiliki banyak pembagian berdasarkan sudut pandang yang beragam. Sudut pandang dari pembagian wada' ini didasarkan pada arkanul wada'. Karena itu, sebelum memasuki pembahasan aqsamul wada', maka penting sekali untuk mengetahui apa saja arkanul wada'. Arkanul wada' itu ada 4. Pertama disebut dengan al-wadhi'. Al-wadhi' itu adalah man qama bi amaliyatil wada', yaitu orang yang melakukan wada'. Yang kedua disebut dengan al-maudhu'. Al-maudhu' itu adalah lafadz. Yang dimaksud adalah lafadz. Yang ketiga disebut dengan al-maudhu'u lahu. Al-maudhu'u lahu ini adalah al-makna. Yang dimaksud dengan al-maudhu' lahu adalah al-makna. Yang keempat adalah al-wad'u, yaitu amaliyatul wada'. Proses atau perbuatan melakukan wada'. Itu disebut dengan al-wad'u. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan pembagian wada' yang pertama yang didasarkan pada al-maudhu' atau al-lafdzul maudhu'. Itu yang berdasarkan lafadz. Aqsamul wad'i, pembagian wada'. Yang qasimu terbagi al-wad'u apa wada' ila aqsamin katsiratin, pada pembagian yang banyak, bi'tibaratin mukhtalifatin, dengan sudut pandang yang berbeda atau yang beragam. Nah, sudut pandang dari pembagian wada' ini didasarkan dengan arkanul wada' atau didasarkan pada arkanul wada' yang 4. At-taqsimul awwalu, pembagian yang pertama. Pembagian pertama ini adalah wada', pembagian wada' yang didasarkan pada al-lafdzul maudhu' atau yang didasarkan pada al-maudhu', yang didasarkan pada lafadz. Yang qasimu terbagi apa al-wad'u, apa wada', bi'tibaril lafdzil maudhu'i, dengan berdasarkan lafadz yang diletakkan untuk makna, maksudnya demikian ya. Berdasarkan lafadz, atau kita kalau enggak ingin bingung, langsung lafadz saja al-maudhu'nya, yang dimaksud di sini adalah lafadz. Bi'tibaril lafdzil maudhu'i, dengan berdasarkan lafadz, terbagi ila syakhsiyin, pada wada' syakhsi, wa naw'iyin, dan wada' naw'i. Jadi bi'tibaril lafdzil maudhu', wada' itu terbagi pada 2. Pertama yaitu wada' syakhsi,
Yang kedua adalah wada' naw'i. Syakhsi itu artinya individual atau zati atau aini. Karena itu menurut sebagian ulama, wada' syakhsi itu juga disebut dengan wada' zati. Ada juga yang menyebut dengan wada' aini ya. Wada' aini, wada' zati dan wada' syakhsi. Kemudian yang kedua disebut dengan wada' naw'i. Yang disebut dengan nau' di sini bukan nau' yang ada di dalam ilmu mantik, tapi yang dimaksud dengan nau' di sini adalah kulli. Karena itu menurut sebagian ulama, nau'i ini disebut juga dengan kulli, yaitu wada' nau'i atau wada' kulli. Karena yang dimaksud dengan nau'i adalah kulli, yaitu sesuatu yang bersifat universal. Bersifat universal, yang mana di bawahnya memiliki banyak individu yang dicakup. Sekarang kita masuk pada definisi terkait wada' syakhsi. Apa yang dimaksud dengan wada' syakhsi? Fasyakhsiyu, maka adapun wada' syakhsi, ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah wada', karena yang ada al-lafdul maudu'uh, apa lafad, fihi di dalam ma, fihi di dalam ma, malhudon ialah diperhatikan, bihususihi dengan kekhususannya al-lafdul maudu'. Yang dimaksud dengan khususihi ini adalah ai bimadatihi, dengan maddahnya. Yang disebut dengan maddahnya itu adalah hurufihi, yaitu huruf-hurufnya. Yang dinamakan wada' syakhsi adalah wada' yang mana ketika wadi meletakkan suatu lafaz untuk menunjuk suatu makna, maka yang diperhatikan oleh wadi itu adalah lafaz itu sendiri, yaitu huruf-huruf dari lafadznya itu. Misalnya contoh, Zaidun meletakkan lafaz Zaid untuk menunjuk pada seseorang, yaitu seseorang yang diberi nama dengan Zaid. Maka ketika wadi meletakkan lafaz Zaid, maka yang diperhatikan itu adalah lafaz Zaid itu sendiri, yang terdiri dari huruf Zai, yang terdiri dari huruf Ya, dan terdiri dari huruf Dal. Yang diperhatikan adalah huruf-hurufnya secara khusus. Secara khusus. Bihaisu, dengan sekiranya yakmiduh bermaksud al-wadi'uh, siapa wadi, ila lafzin pada lafaz, bi'ainihi dengan zat lafaz itu sendiri, bi'ainihi dengan zat lafaz itu sendiri, fayadha'uhu, maka meletakkan siapa wadhi hu terhadap lafaz, limakna untuk menunjuk pada satu makna, minal ma'ani dari beberapa makna, ayyan kana ialah bagaimanapun kana ada apa al makna, baik makna yang ditunjuk oleh lafaz itu berupa juz'i maupun kulli. Tidak masalah, tidak berkaitan, wada' syakhsi ini tidak berkaitan dengan makna. Baik maknanya itu juz'i atau kulli, ini tidak masalah. Karena yang diperhatikan itu adalah lafadznya. Fokusnya itu adalah lafadznya. Apabila wadi ketika meletakkan suatu lafadz untuk menunjuk suatu makna, yang diperhatikan itu adalah lafadznya itu sendiri, lafadznya, madahnya, huruf-hurufnya, maka itu disebut wada' syakhsi. Baik makna dari lafadz itu adalah juz'i atau kulli. Kazaidin, seperti lafadz Zaid. Ini contoh ya. Contohnya wa insanin, dan insan. Ketika wadi meletakkan lafadz Zaid untuk menunjuk pada satu makna, maka wadi memperhatikan lafadz Zaid ini sendiri, yang terdiri dari huruf Zai, Ya, dan Dal. Begitu juga ketika wadi ingin meletakkan lafadz insan untuk menunjuk pada satu makna, wadi memperhatikan
lafaz insan itu sendiri yang terdiri dari huruf hamzah, nun, sin, alif, dan nun. Makna dari lafaz Zaid ini juz'i. Sementara makna dari lafaz insan ini adalah kulli, yaitu hayawanun natik. Hayawanun natik itu mencakup kepada banyak afrad, yaitu Zaid, Umar, Bakar, dan semuanya yang disebut dengan insan. Sementara Zaid ini maknanya adalah juz'i karena hanya mencakup satu orang saja. Fal wad'u maka adapun wadha, fal wad'u maka adapun wadha fihima di dalam keduanya Zaid wa insan syakhsiyun ialah bersifat syakhsi, bersifat individu ya. Syakhsi ini kita artikan individu saja ya. Syakhsiyun bersifat individual li'anna lafdha karena sesungguhnya apa lafad al maudhu'a yang al maudhu kita artikan ya, kita tidak diartikan al maudhu ini tidak diartikan karena yang dimaksud dengan al maudhu itu adalah lafad. Li'annal lafdzul maudu'a karena sesungguhnya apa lafad qad luhidha ialah sungguh telah diperhatikan apa al-lafdzul maudu bihususi dengan kekhususannya al-lafdzul maudu. Wa bidzalikah dan dengan hal tersebut ta'lamu mengetahui kamu annahu bahwa sesungguhnya sya'an la ala kota tidak ada apa hubungan baina syakhsiyatil wad'i di antara individualitas wadha yang dimaksud dengan wadha di sini adalah lafaz wa syakhsiyatil makna al maudhu'i lahu dan individualitas makna al maudhu'i lahu ya yang al maudhu'i lahu yang dimaksud dengan al maudhu'i lahu ini adalah makna yang dimaksud ya. Jadi tidak usah diartikan biar tidak ribet ya. Wa syakhsiyatil makna al maudhu'i lahu dan individualitas al makna. Jadi dengan contoh Zaid dan insan maka wadhu syakhsi itu tidak berkaitan dengan makna. Maksudnya tidak berkaitan dengan makna, baik maknanya itu juz'i atau kulli ini tidak masalah. Fa inna syakhsiyatal wad'i karena sesungguhnya apa individualitas wadha la tarji'u ialah tidak kembali atau tidak bermuara apa syakhsiyatul wadha illa li ta'ayyunil lafzil maudhu'i kecuali pada individualitas lafaz. Yang dimaksud dengan individualitas itu yaitu sama dengan tasyakhus atau sama dengan madah ya. Sesuatu yang diperhatikan itu adalah madahnya, huruf-hurufnya. Dan apabila huruf-hurufnya yang diperhatikan, maka itu berupa tasyakhus, yaitu berupa wujud ya, berupa wujud yang realitasnya itu ada fil kharij di alam eksternal. Dan karena itu sesuatu yang wujudnya itu berupa eksternal maka disebut dengan tasyakhus, dan huruf-huruf itu ya wujudnya itu adalah berupa tasyakhus bisa kita lihat di alam kharij, di alam luar. Karena itu apabila wadhi ketika meletakkan suatu lafaz dan yang diperhatikan itu adalah madahnya atau huruf-hurufnya, maka itu disebut dengan wadha syakhsi. Illa li ta'ayyunil lafzil maudhu'i wa adami mulahadhatihi dan tidak memperhatikan al-lafzil maudhu' biqanunin kulliyin dengan kaidah yang universal min ghairi nadrin ilal makna tanpa melihat ilal makna pada makna. Min ghairi nadrin tanpa melihat ilal makna pada makna. Yang dimaksud min ghairi nadrin ilal makna, sekali lagi saya tekankan bahwasanya wadha syakhsi ini tidak berkaitan dengan makna. Baik maknanya itu juz'i atau kulli ini tidak masalah. Karena yang diperhatikan itu adalah lafaz.
Wadok syakhsi itu yang difokuskan itu adalah lafadz. Yang menjadi perhatian itu adalah lafadz. Tidak berkaitan dengan makna. Ada kalanya wadok syakhsi itu lafadznya, maknanya ya, wadok syakhsi berupa lafadz yang maknanya itu adalah juz'i, dan akalannya wadok syakhsi berupa lafadz yang makna lafadz ini adalah kulli. Ini adalah penjelasan terkait wadok syakhsi. Jadi wadok syakhsi itu adalah apabila wadi meletakkan suatu lafadz dan yang secara khusus diperhatikan itu adalah lafadznya itu sendiri atau huruf-huruf yang membentuk lafadz itu sendiri. Itu disebut dengan wadok syakhsi. Adik kita membahas yang wadok yang kedua, yaitu wadok naw'i. Apa yang dinamakan al-wad'un naw'i? Wa ammal wad'un naw'i, dan adapun wadok naw'i, fahuwa maka adapun al-wad'un naw'i yuqabilu ialah berlawanan apa al-wad'un naw'i hada terhadap ini, ai terhadap wadok syakhsi. Wahuwa dan adapun al-wad'un naw'i alla yakuna lafdzul mawdu'u ialah tidak ada apa lafadz, mulahadhan ialah diperhatikan bihususi dengan kekhususannya lafadz al-mawdu', bal melaikan yakunu ada apa al-lafdzul mawdu' dakhilan ialah masuk tahta qaidatin kulliyatin di bawah kaidah universal, bihaitsu dengan sekiranya takunu ada al-juz'iyatul katsiratuh apa individu-individu yang banyak, al-mundarijatu yang masuk tahtaha di bawah kaidah kulliyah, maudhu'atan ialah diletakkan, kullaha semua al-juz'iyat seluruhnya al-juz'iyat diletakkan biwad'in wahidin dengan peletakan wahidin yang satu, itu satu peletakan, satu wadok, fi waktin wahidin di waktu yang satu, artinya satu waktu, bimuqtada tilkal qaidatil kulliyati dengan tuntutan kaidah universal tersebut. Jadi yang dinamakan wadok naw'i itu adalah apabila wadi ketika ingin meletakkan suatu lafadz untuk menunjuk suatu makna, wadi tidak memperhatikan lafadznya, tapi wadi meletakkan kaidah umum atau pola umum, yaitu kaidah kulliyah, yang mana nanti lafadz-lafadz yang ingin diletakkan ini masuk atau dicakup oleh kaidah kulliyah ini. Jadi wadinya ini meletakkan kaidah kulliyah pola umum, yang mana nanti pola umum ini mencakup kepada banyak lafadz yang ingin diletakkan. Ini ya. Yang diperhatikan itu adalah kaidah kulliyah. Kalau di wadok naw'i, kaidah kulliyahnya yang diperhatikan. Bukan masing-masing dari lafadz yang berada di bawah cakupan kaidah kulliyah ini. Ini ya. Ini adalah perbedaan antara wadok syakhsi dan wadok naw'i. Kalau wadok naw'i itu adalah yang diperhatikan adalah lafadznya itu sendiri. Sementara kalau wadok naw'i yang diperhatikan adalah kaidah ammah, pola umum. Yang mana pola umumnya ini atau kaidah umum ini nanti mencakup kepada banyak individu, banyak lafadz yang ingin diletakkan. Ini ya. Jadi yang diperhatikan kalau di dalam wadok naw'i adalah kaidah umum, pola umum yang memiliki banyak afrad, banyak individu yang dicakup. Contohnya seperti apa? Kama fi wad'il mustaqati, kama fi wad'il mustaqati, sebagaimana di dalam meletakkan kata-kata derivatif. Yang dimaksud kata-kata derivatif ini misalnya seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman,
isim makan, sifat musyabbahah, itu yang disebut dengan al-mushtaqat. Fa innal wadhi'ah, maka sesungguhnya siapa wadhi', lam yadha, ialah tidak meletakkan siapa wadhi' dhariban kepada lafaz dhariban, bikhususi dengan kekhususannya lafaz dhariban, wa akilan dan lafaz akilan bikhususi dengan kekhususannya lafaz akilan, wa qaiman dan lafaz qaiman bikhususi dengan kekhususannya qaiman, ila ghairi dzalik, hingga selain hal tersebut, selain dharib, akil, qaim, bihaitsu dengan sekiranya yakunu ada minhu dari wadhi audhaun kathiratun, apa peletakan-peletakan kathiratun yang banyak, bi'ada di asma'il fa'ilina masalan, dengan bilangan isim fa'il masalan seumpamanya. Bal melainkan wad'ah meletakkan siapa wadhi tilkal juz'iyati terhadap individu-individu yang diacu tersebut. Al-juz'iyat yang dimaksud ini adalah al-afrad ya. Tilkal juz'iyati terhadap individu-individu tersebut, kullaha semuanya juz'iyat, seluruhnya juz'iyat, biwad'in wahidin dengan peletakan wahidin yang satu, artinya dengan satu wada', dengan satu peletakan. Faqala maka berkata siapa wadhi, wada'tu meletakkan aku kullama kana terhadap semua, terhadap segala sesuatu kana yang ada apa ma, ala zinati fa'il, ialah atas pola wazan fa'il, lidalalati untuk menunjuk, ala zatin atas zat, atas sosok, wahadasin dan hadas peristiwa, mansubin yang dinisbahkan, yang dikaitkan apa hadas, ilaiha terhadap zat, qaiman biha, qaimun ini yang pas ini qaimin ya, menjadi ini menjadi naat dari hadas, menjadi naat dari hadas, wa hadasin mansubin ilaiha qaimin biha, yang berada atau yang melekat biha dengan zat, al sadirin atau timbul, anha dari zat. Misalnya ketika seorang wadhi ingin meletakkan lafadz dhariban, akilan, qaiman, dan isim-isim fa'il yang lain, maka wadhi ini tidak memperhatikan lafadz dharib, lafadz akil, lafadz qaim, dan isim fa'il yang lain, melainkan yang diperhatikan oleh wadhi itu adalah kaidah umum. Wadhi meletakkan kaidah umum, yang mana nanti kaidah umum ini mencakup kepada dharib, mencakup kepada akil, mencakup kepada qaim, dan isim-isim fa'il yang lain. Apa bentuk dari kaidah umum dari isim fa'il ini? Yaitu wada'tu kullama kana ala zinati fa'il, lidalalati ala zatin wa hadasin, mansubin ilaiha qaimin biha aw sadirin anha. Ini adalah kaidah umumnya. Jadi yang diletakkan itu, yang diperhatikan pada saat peletakannya itu adalah kaidah umum atau pola umum. Yang pola umum ini nanti mencakup kepada banyak individu yang berada di bawahnya, yaitu dharib, akil, qaim, dan selainnya. Ini adalah contoh isim fa'il. Contoh yang isim maf'ul. Wa wada'tu, dan meletakkan aku, kullama kana terhadap segala sesuatu, kana yang ada pama ala zinati maf'ulin, ialah atas, ala zinati maf'ulin ialah atas pola wazan maf'ul, lidalalati untuk menunjuk, ala zatin atas zat, sosok ya. Wahad, sosok itu maksudnya zat ya, atau benda ya. Ala zatin atas zat, wahadasin dan peristiwa atau kejadian, waqi'in yang terjadi apa hadas, alaiha atas zat, atau yang menimpa apa hadas, alaiha atas zat, ila akhiril mustaqati, hingga akhir mustaqat, kata-kata derivatif. Misalnya
Ketika wadhi ingin meletakkan lafadz mansurin, madrubin, misalnya, makulin, maka yang diletakkan oleh wadhi ini bukan lafadz madrubinnya, bukan lafadz makulinya, bukan lafadz mansurinya, tapi wadhi meletakkan kaidah umum, pola umum yang mana nanti kaidah umum ini mencakup kepada madrubin, kepada mansurin, kepada makulin, dan isim maf'ul yang lain. Apa bentuk dari kaidah umumnya ini? Yaitu kullu ma wada'tu kullama kana ala zinati maf'ulin lidalalati ala dzatin wa hadasin wakin 'alaiha. Ini ya, ada kaidah umum. Dan kaidah umum yang mencakup kepada semua isim maf'ul. Dan begitu juga ila akhiril mustaqat yang nanti akan dijelaskan secara terperinci satu-satu, yaitu isim zaman, isim makan, dan sifat musyabbahah. Fa'anta maka adapun kamu tarahu ialah melihat kamu terhadap wadhi qadistagna ia qadistagna telah mencukupkan siapa wadhi bitilkal qaidatil kulliyati dengan kaidah universal tersebut an ayyastahdira dari menghadirkan siapa wadhi kulla juz'iyyin terhadap setiap individu min juz'iyati asma'il fa'ilina dari individu isim fa'il wal maf'ulina dan isim maf'ul. Fayadha'uhu maka meletakkan siapa wadhi'hu terhadap juz'i wad'an khasan bihi dengan peletakan khasan yang khusus bihi dengan juz'i, bal melainkan ro'a melihat siapa wadhi anna jami'a juz'iyatin nau'i bahwa sesungguhnya seluruh individu-individu nau' yang disebut dengan nau ini adalah kulli atau generik ya. Generik, general. Anna jami'a juz'iyatin nau'i sesungguhnya apa individu-individu sesuatu yang kulli, yang general, la takhtalifu ialah tidak berbeda dalalatuha apa dalalahnya atau penunjukannya juz'iyatin nau'. Faktafa maka mengambil cukup atau mencukupkan siapa wadhi biwad'in wahidin dengan peletakan yang satu, yaitu dengan satu wadha kulliyin yang bersifat universal linau'iha untuk nau atau generalnya juz'iyat, terhadap nau'nya juz'iyat atau terhadap kullinya juz'iyat, sama saja ini. Aliman dengan keadaan mengetahui annahu sesungguhnya sya'an la yashuddu tidak menyimpang anhu dari nau'iha syai'un apa sesuatu minal juz'iyati dari juz'iyat dari individu-individu yang dicakup yang ada di bawahnya. Jadi dengan meletakkan kaidah umum itu maka wadhi menyadari tahu bahwasanya kaidah umum itu nanti mencakup kepada banyak individu yang ada di bawahnya. Sehingga tidak perlu repot-repot meletakkan satu-satu, yaitu meletakkan lafaz dharib, meletakkan lafaz nasir, meletakkan lafaz alim, dan sebagainya. Cukup meletakkan kaidah umum. Nah, kaidah umum ini nanti ya bisa mencakup kepada banyak individu yang ada di bawahnya. Ini adalah wadha' nau'i. Wadha' nau'i. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.